Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Selamat pagi anak-anak. Coba sekarang ditengok teman kanan kirinya. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Wah, alhamdulillah. Jadi anak-anak kelas 4 hari ini berangkat semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika pada materi FPD. Nah, di sini belajar matematikanya bersama Bu Devi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti dari faktor dan kelipatan bilangan. Yang kedua, siswa mampu membuktikan cara kerja mencari faktor bilangan dengan menggunakan pohon faktor yang tepat. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak semua sudah siap belajar dengan Ibu Devi? Jika sudah, mari kita mulai. Di sini Bu Devi akan menampilkan foto atau gambar gapura yang biasanya anak-anak lihat ketika hari kemerdekaan. Nah, di situ itu kan biasanya di gapura itu terdapat lampu hias yang berwarna-warni. Nah, lampu-lampu itu kok bisa ya bergantian secara tepat dengan waktu yang teratur? Begitu seterusnya dan berulang-ulang. Apa sih rahasianya di balik itu? Nah, anak-anak akan tahu jawabannya setelah mempelajari pada bab ini. Agar memudahkan anak-anak semua untuk mempelajari pada materi ini, di sini Bu Devi sudah menyiapkan satu buah lagu. Nah, lagunya itu berjudul FPB dengan menggunakan nada becak. Apakah anak-anak sudah siap? Nah, di sini Bu Devi mencontohkan terlebih dahulu ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kawan bersama, mari hitung FPB. Ayo hitung faktornya, pelan tak usah terburu. Ambil faktor yang sama dengan pangkat terendah. Kalikan semua, aku dapat FPB. Selanjutnya yaitu mengenal faktor dari suatu bilangan. Faktor suatu bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Coba anak-anak tengok pada gambar sebelah kanan, terdapat berapa buah apel ya itu? Iya, terdapat 6 buah apel. Nah, maksudnya dari 6 buah apel itu, jika 6 apel di atas dapat habis dibagi kepada 6 orang, atau 3 orang, atau 2 orang, dan bahkan 1 orang, maka 6, 3, 2, dan 1 merupakan faktor dari angka 6. Apakah anak-anak sudah jelas, sudah paham mengenai faktor suatu bilangan yang bilangannya dapat membagi habis bilangan tersebut? Jika sudah, Bu Devi akan memberikan satu contoh pertanyaan. Nah, yang bisa menjawab Bu Devi beri bintang. Contoh pertanyaannya, menentukan faktor dari suatu bilangan. Tentukan faktor dari 15. Nah, tadi kan faktor suatu bilangan itu bagaimana anak-anak? Faktor yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, jadi tadi soalnya kan tentukan faktor dari 15. Di situ berarti penyelesaiannya bagaimana? Ya, 15 dibagi 1 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Dan 15 dibagi 15 sama dengan 1. Jadi, faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Apakah sampai sini anak-anak sudah paham atau masih bingung? Nah, jika anak-anak semua sudah paham dan mengerti, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu faktor dan kelipatan bilangan. Faktor adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Sebagai contoh, bilangan 1, 2,
3, dan 6 yang merupakan pembagi habis bilangan 6. Jadi 1, 2, 3, dan 6 merupakan faktor dari bilangan 6. Sedangkan kelipatan suatu bilangan diperoleh dari hasil mengalihkan bilangan tersebut yang ditentukan kelipatannya dengan bilangan asli. Nah, di sini Bu Devi akan memberikan satu contoh pertanyaan. Hari ini Tina dan Ari kursus bersama-sama. Tina kursus 4 hari sekali, sedangkan Ari hanya kursus 3 hari sekali. Pada hari keberapa Tina dan Ari kursus bersama? Nah, di sini kita penyelesaiannya menggunakan kelipatan. Nah, kelipatan dari angka 4 atau bilangan 4 itu 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, jadi akan menemukan sampai pada bilangan 40 lebih. Sedangkan Ari kan hanya kursus pada 3 hari sekali. Nah, kelipatan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9 dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan dari 4 dan 3 adalah 12, 24, 36 dan seterusnya. Jadi, mereka kursus bersama lagi pada hari ke-12, ke-24 dan ke-36. Nah, di sini kita cari angka atau bilangan yang sama. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham atau masih bingung? Nah, jika masih bingung, anak-anak harus terus berlatih agar makin bisa ya. Nah, ini langsung ke materi selanjutnya, yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Yang termasuk bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, Bu Devi, bagaimana sih mencari faktor prima? Faktor prima suatu bilangan adalah bilangan-bilangan prima yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contohnya faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, dan 20. Faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Loh, kok bisa, Bu? Iya, karena 2 dan 5 adalah bilangan prima. Nah, selanjutnya Bu Devi ingin bertanya kepada anak-anak, apa sih FPB itu? Ya, benar. FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari 2 bilangan biasa. Nah, apakah di sini anak-anak sudah tahu cara mengerjakan atau cara untuk mencari FPB itu bagaimana? Nah, di sini kita sama-sama belajar tentang menentukan FPB melalui pembagi bilangan prima. Tadi bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di sini Bu Devi mengambil contoh bilangan 24 dan 60. Jadi, pertama-tama bilangan prima terkecil yang dapat membagi bilangan 24 dan 60 adalah 2. Jadi, 24 dibagi 2 sama dengan 12 dan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Lanjutkan dengan langkah-langkah yang sama sampai tidak ada lagi bilangan prima yang dapat membagi bilangan yang ada di sebelah kanan. Jika sudah sampai habis, maka dapat ditemukan FPB-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12, atau bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, menentukan FPB itu selain dengan membagi dengan bilangan prima,
juga bisa dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, mencari faktorisasi prima dari suatu bilangan dapat dilakukan dengan diagram pohon atau pohon faktor. Nah, contohnya, perhatikan pohon faktor dari 36. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, dua angka yang ada di bawahnya jika dikalikan menghasilkan bilangan di atasnya. Bilangan yang dilingkari adalah faktor prima. Faktorisasi prima dari 36 dapat ditulis 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi, faktorisasi prima dari bilangan 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sampai di faktorisasi prima, apakah anak-anak masih bingung atau sangat bingung atau sudah paham? Jika sudah, maka Bu Devi akan membagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok berisi 5 orang. Nah, sebelum anak-anak semua berkumpul dengan kelompoknya, mungkin anak-anak di sini sudah mulai bosan atau sudah mulai aduh gitu ya. Nah, kita di sini akan melakukan perenggangan bersama biar anak-anak makin semangat belajarnya, makin fresh pikirannya. Oke? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan dipinggang neknok. Buka tutup, tangan di bahu neknok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Nah, bagaimana anak-anak setelah kita melakukan ice breaking dengan gerakan digulung-gulung sambil tertawa, haha. Nah, anak-anak hebat, apakah sampai di sini anak-anak semua sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan anak-anakku semua berkumpul pada kelompoknya karena Bu Devi akan memberikan 4 buah pertanyaan mengenai materi hari ini. Silakan berkumpul. Sudah? Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok dan Ibu beri waktu selama 20 menit. Bagi kelompok yang sudah selesai, boleh maju untuk menuliskan jawaban dari kelompoknya. Jika benar, Ibu akan memberikan 1 buah bintang yang besar untuk masing-masing anggota kelompoknya. Nah, silakan dikerjakan di kertas lembar. Ibu beri waktu 20 menit. Apakah sudah selesai anak-anak? Jika sudah, kelompok yang ingin maju duluan siapa ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4 ya? Nah, di sini di papan tulis terdapat jawaban soal nomor 1, 2, 3, dan 4 dari masing-masing kelompok. Tadi kan Ibu bagi 4 kelompok dengan masing-masing kelompoknya ada 5 anggota. Nah, di sini semua kelompok itu menjawab dengan benar dari pertanyaan nomor 1 sampai 4. Jadi, apakah pelajaran hari ini menyenangkan bersama Bu Devi? Nah, bagaimana anak-anak? Ternyata belajar matematika itu menyenangkan dan mudah kan? Untuk itu, anak-anakku semua, jangan malas belajar, terus berlatih, mengerjakan soal-soal, dan belajar dengan giat. Agar anak-anak selalu mengingat tentang materi ini, maka Bu Devi akan memberikan tugas untuk pekerjaan di rumah. Nah, dikerjakan pada kertas lembar. Bisa dibantu orang tua, kakak, atau bekerja sama dengan teman, tapi bukan mencontek ya. Lalu dikumpulkan pada hari Senin 10 Oktober 2022 di meja Ibu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas untuk penugasan kali ini? Nah, apabila anak-anakku semua sudah paham mengenai materi pagi ini,
Dan untuk penugasannya, maka Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa, besok kita akan memasuki materi bangun datar dan kelilingnya. Jadi, pesan dari Ibu, tetap semangat belajarnya, jangan malas membaca, dan terus giat berlatih mengerjakan soal-soal. Cukup sekian pembelajaran pagi ini dengan Bu Devi. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.